kadang mungkin kita kan nggak tahu ya kalau masih muda ke depannya punya kebutuhan tuh Ya, bisa nambah lagi lagi gitu punya kan. pacar ya, Ci. Wah, ya itu ya untuk yang para lelaki Iya, ya. punya pacar. Kalau cewek-cewek enak, Ci. Kalau punya pacar nyicil KPR lebih mungkin. Iya betul Karena ya. makan semua dibayari, Iya ya ya, nggak? kalau sering ngedate kan Iya. enak ya. Tapi kalau cowoknya ya mungkin Ya sudah. ngekos ya. Harusnya yang nggak bisa di cover itu kalau bencana alam kebakarnya mungkin Oke, ya. karena Seperti kan mungkin itu kesambar petir kayak gitu kan kita nggak bisa kontrol ya. karena itu Seperti bukan itu. kesalahan juga dari Yes, ini ya. bukan kesalahan dari siapa-siapa ya. Nggak bisa mencari tahu nih sebenarnya dari mana. Tapi kalau misal tetangganya jual nasi goreng, ya, terus ngeseng-ngeseng gitu, kebakaran sebelah itu di cover ya sih. Misal orang mau investasi nih, anak muda kan sekarang banyak tentang kripto, anak muda tentang saham gitu ya sih. Nah, Betul. properti sendiri kalau misal kita ngambilnya pakai KPR sih, itu bisa masuk nggak sih dalam hitungan investasi sih? Sebenarnya tergantung preferensi teman-teman juga ya, Ko. Kita misal kadang udah ngambil KPR nih, Ci. Itu kan kadang orang tuh berpikirnya pendek. Oh ya setahun pertama, 2 tahun pertama, 3 tahun pertama gitu ya. Tapi setahunnya Rio kan ada kayak bunga yang berjenjang, ada juga bunga yang fix sih. Nah itu tuh kadang-kadang menurut Cece untuk Gen Z itu cocok lebih ke bunga yang berjenjang atau yang fix sih? Sebenarnya kalau secara untuk segmentasi ya, Gen Z itu Deal Talks. Oke, kembali lagi di Deal Talks. Hari ini kita ngobrol-ngobrol sama rekanan bank kita, yaitu rekanan Bank Permata dari Dealkan Property. Kita mau perkenalan dulu sama Nora. Hai semua, perkenalkan ya, aku Nora dari Bank Permata. Oke, dari Bank Permata ya. Iya. Memang cewek-cewek itu suka Permata ya, Ci? Suka dong, apalagi yang gede ya. Oh, iya. Oke, Ci, jadi kita kan mau ngobrol nih, Ci. Kalau di Dealkan ini kan rata-rata memang kita itu agentnya juga Gen Z, tapi juga banyak pembeli daripada kita itu juga anak-anak muda, Ci. Oke. Nah, Boleh. kita mau tanya-tanya nih, Ci. Kan banyak di luar sana, di TikTok, di Instagram, tuh stigma-stigma katanya Gen Z nggak bisa punya rumah. Ya kan, katanya Gen Z susah punya rumah, nggak mau punya rumah. Nah, menurut Nora sendiri, gimana, Ci, tentang stigma itu? Sebenarnya sih nggak 100% salah ya, dan nggak 100% benar. Karena kita di Permata sendiri sampai membuat program khusus nih untuk anak-anak yang masih muda, Gen Z, Gen milenial gitu ya, untuk mempermudah proses KPR-nya juga gitu. Bank lain kan belum tentu ada nih, kita ada segmen sendiri malah. Untuk Gen Z? Iya, untuk anak-anak muda lah, milenial, Gen Z, seperti itu. Nora lihat Rio enggak apa-apa, Ci? Oke. Oke, keren ya, Ci. Jadi memang Permata juga mengkhususkan bahwa anak muda itu harus punya rumah ya. Betul, kita sangat mendukung sih, makanya kita sampai membuatkan segmen tersendiri itu tadi ya, gitu. Oke, nanti kita spill di akhir video aja. Boleh, dikupas tuntas nanti ya. C, mau tanya juga, C. Biasanya syarat untuk kita KPR itu apa sih, C? Mungkin banyak nggak tahu juga. Kalau syaratnya sih pasti ada membutuhkan data pribadi ya, Ko ya. Terus nanti akan data pekerjaannya juga dibutuhkan. Sama mungkin kita akan menganalisa untuk kemampuan bayarnya. Seperti itu. Jadi data-data pribadi seperti KTP dan lain-lain ya. Betul, KTP dan lain-lain, data pekerjaan juga tergantung kan nanti dia pengusaha atau karyawan, seperti itu analisanya. Kalau misal banyak orang kan sekarang masih belum punya NPWP ya, Ci. Itu nggak bisa beli properti ya, Ci? Nggak bisa sayangnya ya, wajib punya NPWP. Oke, wajib ya, Ci ya? Wajib. Oke. Nah, C, biasanya juga KPR itu kan banyak orang kan pusingnya karena DP, Ci. Oke. Aku bisa cicilannya, misal 3 juta, 4 juta per bulan, tapi nggak bisa DP-nya. Nah, menurut Nora sendiri biasanya DP itu standarnya berapa persen sih dari harga? Kalau range DP itu sekitar 5-30% ya, Ko ya. Tapi kembali lagi, kalau untuk pembelian rumah baru, primary, developer tuh punya programnya sendiri-sendiri lah, Ko, beda-beda ya. Jadi bisa ditanyakan kembali nanti mungkin ke marketingnya, ke agentnya, ke broker, atau ke developernya.
biasanya punya program menarik Kadang ada gitu. subsidi DP aja ya. Iya. Subsidi biasanya DP jadi bisa ringan banget. Iya, betul, Gitu ya. dibantu lah gitu. Jadi benar-benar memang anak muda itu sangat dibantu ya dari Betul. developer, dari bank supaya bisa punya Betul, rumah ya. betul. Ya bagus. Jadi anak muda jangan takut punya rumah ya. Ini mudah nih, dibantu banget nih, ya kan. Betul. Terus mari gitu mau tanya lagi nih, C. Boleh. Nah, C, biasanya kan anak muda ini cenderung gegabah, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Mereka itu pokoknya harus punya rumah kadang. Nah, itu kadang mereka nggak hitung dari biayanya mereka setiap bulan, bahkan gaji mereka. Nah, menurut Cece sendiri kayak yang layak itu ya, C. Mereka itu apalagi gajinya UMR nih. Menurut Cece, yang gajinya UMR nih, kira-kira layaknya itu ngambil cicilannya yang berapa? Biar nggak memberatkan atau tetap ada work-life balance lah. Ya sebenarnya ya ini nggak bisa dipukul rata karena kan case by case ya. Penghasilannya seperti apa, data nasabahnya seperti apa, bekerjanya pun sebagai apa, itu kan beda ya. Tapi kalau untuk umum kita ngambil amannya itu dia punya kewajiban di BI Cek itu harus setengah kali dari penghasilannya. Setengah kali, berarti contoh nih, C, dia cicilannya gajinya 4,3 ya kalau UMR ya. Ya sekitar 4 ya misalnya. 4 jutaan lah. Berarti dia kalau setengah 2 juta. 2 juta. Itu sudah termasuk yang lainnya, misalnya itu udah KPR sama let's say dia punya kartu kredit atau apa. Cicilan motor gitu ya. Apapun yang masuk di BI Cek itu pasti akan kehitung kok. Gitu. Berarti sebenarnya orang yang punya gaji UMR bisa ya, C, punya rumah ya? Bisa. Jadi nggak usah takut ya atau khawatir kayak nanti nggak cukup nih, padahal cukup ya. Ya, itu kan semua tergantung kembali ke analisanya nanti ya, gitu. Kalau setiap hari makan di PTC ya nggak cukup sih. Betul. Iya, kalau di kantinnya PTC bisa. Mungkin bisa. Iya. C, apa namanya? Nah, kayak kita misal kadang udah ngambil KPR nih, C. Itu kan kadang orang tuh berpikirnya pendek. Oh ya, setahun pertama, 2 tahun pertama, 3 tahun pertama gitu ya. Tapi setahunnya Rio kan ada kayak bunga yang berjenjang, ada juga bunga yang fix sih. Nah, itu tuh kadang-kadang menurut Cece untuk Gen Z itu cocok lebih ke bunga yang berjenjang atau yang fix sih? Sebenarnya kalau secara untuk segmentasi ya, Gen Z itu lebih bagus yang fix aja. Karena kan nanti dia di awal sudah tahu kan, aku budgeting untuk bayar KPR segini nih, let's say di angka 2 juta misalnya ya untuk cicilannya. Aku setiap bulan sudah harus bisa menyisihkan 2 juta nih buat KPR. Sisanya kan untuk dia hidup lah, mau dia untuk biaya-biaya lainnya lah gitu kan. Walaupun memang mungkin 2-3 tahun ke depan penghasilannya juga kita harapkan kan pasti akan meningkat ya, nggak mungkin stuck di penghasilan yang sama seperti itu. Jadi mending yang fix ya sih. Jadi dia benar-benar bisa tahu, oh ini aku spare-nya berapa. Yes, bisa mengatur cash flow-nya lebih baik ya. Karena kan kadang mungkin kita kan nggak tahu ya kalau masih muda ke depannya punya kebutuhan tuh bisa nambah lagi gitu kan. Punya pacar ya, Ci. Wah, ya itu ya untuk yang para lelaki ya. Punya pacar. Kalau cewek-cewek enak, Ci. Kalau punya pacar nyicil KPR lebih mungkin. Iya betul. Karena makan semua dibayari. Iya. Kalau sering ngedate kan enak ya. Tapi kalau cowoknya ya mungkin ngekos ya. Cowok-cowok ya, semangat para pejuang cowok-cowok ya. Iya. Nah, C, kayak misal ya, C, ini banyak juga kayak orang tuh kan nyicil kan mikirnya tuh pokoknya DP sama cicilannya cukup nih, kuat nih. Nah, cuma kan KPR nih setahunnya Rio kan ada biaya-biaya lain, Ci. Dan ini banyak sekali orang-orang tuh nggak tahu, Ci. Jadinya kayak di TikTok nih diceritain nih kayak ini kita dibohongi padahal cuma suruh bayar DP atau cuma suruh bayar UTJ. Ternyata ada biaya-biaya lain, Ci. Yaitu terutama biaya KPR. Nah, biaya KPR tuh apa aja sih, Ci? Selain kan kalau DP sama itu kan dari rumahnya. Kalau KPR-nya biaya-biaya apa aja, Ci? Kalau dari KPR sendiri ini normalnya ya itu pasti ada biaya admin, provisi, asuransi jiwa, asuransi kebakaran. Nah, ini menarik, Ci, asuransi jiwa nih ya. Asuransi jiwa ini banyak orang mungkin nggak tahu. Kenapa kok rumah ini harus ada asuransi jiwa, Ci? Ini tuh untuk apa nih? Jadi asuransi jiwa itu ya untuk menjamin baik nanti si nasabahnya sendiri dan si bank juga ya kalau misalnya
ada kejadian tidak diinginkan ya, mohon maaf, misalnya si debiturnya ini atau nasabahnya meninggal gitu, Oke. asuransinya akan otomatis membayar full lunas untuk KPR-nya. Oh, berarti lunas ya, Ci? Lunas. Jadi Jadi, misal contoh nih, C, mm-mm, ini dia ngambil KPR 15 tahun. ya, Tiba-tiba dalam 3 bulan itu ya, orangnya ke surga duluan. ya, Gitu oke. ya. Surga duluan. Itu istrinya dan anaknya nggak usah mikir Tidak masa menanggung. cicilan ya, C? Yes. Langsung lunas sih. Langsung lunas, sertifikatnya tinggal ya nanti kan kita pengurusan administrasi Oke. aja ya, mengambil sertifikatnya Oh, kapan. berarti intinya meskipun baru 3 bulan pun nyicil tetap di cover ya, Ci, Betul. asuransinya. Oh, iya. Begitu begitu kita sudah deal, akad, ya udah, Oh, sudah tercover. jadi itu gunanya asuransi ya, Ci? Betul. Makanya kadang ada berapa protes asuransinya kok mahal. Mahal ya. Nggak mahal ya kan dibanding harga rumah ya. Betul, dibandingkan dia harus bayar full lunas rumahnya sampai akhir gitu Iya, kan. lebih murah ya. Lebih murah, Ya, tapi jauh. kita tetap harapkan kalau bisa nggak ada apa-apa. Iya, betul. Karena kan nggak bisa dibayarkan ya, Iya. nyawa gitu. Dulu aku pernah sih, C, kejadian Mm-mm, juga ada beli rumah itu harga 600 jutaan. Itu guru kebetulan. Mm-mm, Guru terus baru 3 bulan, C. Akhirnya Oke, suaminya meninggal. oke. Waktu suaminya meninggal tuh beneran lunas sih, C. Iya. Cuma ya memang lebih berharga suaminya. Iya, betul, Ya. dibandingkan. Cuma cicilannya waktu itu rasanya bukan cicilan, asuransinya 14 jutaan aku Oke, lupa. oke. Nah, tapi rumahnya harga 600. Dia 600. baru nyicil nggak salah 2.733 kali. Oke. Jadi benar-benar dia dapat Sisanya, rumah itu betul. harganya round 20 juta. Iya, sama biaya-biaya Iya, awal ya. Betul. gitu. Jadi memang itu guna asuransi ya, Ci? Betul, betul. Terus ada asuransi kebakaran tuh kayak gimana, Ci? Asuransi kebakaran. Jadi contoh selama masa tenor, selama masa dikreditkan nih di bank, ada asuransi kebakaran buat apa? Kalau sampai gitu kan ada terjadi bencana kebakaran nih kok di rumahnya. Nah, nilai bangunannya itu bisa dibayarkan sama asuransi kebakaran. Oke, kebakaran nih ada syarat dan ketentuan nggak, Ci? Contoh kalau kebakarannya dari tetangga atau dari apa gitu, Ci? Kalau itu sih lebih setahu Nora ya, setahu Nora itu harusnya yang nggak bisa di cover itu kalau bencana alam kebakarnya mungkin Oke, ya. karena Seperti kan mungkin itu kesambar petir kayak gitu kan kita nggak bisa kontrol ya. karena itu Seperti bukan kesalahan juga dari Yes, ini ya. bukan kesalahan dari siapa-siapa ya, nggak bisa mencari tahu nih sebenarnya dari mana. Tapi kalau misal tetangganya jual nasi goreng, ya, terus ngeseng-ngeseng gitu, kebakaran sebelah itu di cover ya, Ci? Harusnya ya. Asuransi kebakaran. Ya, Cuma itu asuransi kan kebakaran tuh ada tenggang waktunya, Ci? Atau sesuai sama tenor KPR. Oke. Karena kan dia pemasangan asuransi itu ya sama kayak asuransi jiwa ya, selama masa kredit di bank. Oh, sebelum lunas pokoknya ya? Iya, sebelum lunas. Jadi ketika kalau sudah lunas, ya misalnya si nasabahnya mau memperpanjang sendiri ya monggo, nggak apa-apa. Ya, misalnya dia merasa, aduh, aku takut nih, karena dia merasa mungkin sekitarnya memang banyak restoran mungkin ya, nasi goreng ya, restoran gitu. Ya udah deh, aku nambahin aja. Dan asuransi kebakaran biasanya lebih murah sih, jauh dibanding asuransi jiwa gitu. Yang ngomong-ngomong, C, tadi ngomong udah lunas belum lunas ya, C. KPR misal, C, Rio ini ngambil 15 tahun, C. Itu kalau Rio Bapak punya uang di 3 tahun gitu, boleh tak lunasi nggak, C? Bisa, kalau pelunasan dipercepat ya, itu kita biasanya ngomong pelunasan dipercepat, itu bisa. Oke. Tapi pasti ada penaltinya ya nanti, gitu. Penaltinya kan enggak mahal banget lah, Ci, ya. Sekitar 3-5% ya, dari tergantung harga, ya? Dari sisa hutang. Oh, dari sisa hutang. Ya, dari Jadi sisa misal hutang. kalau sisa hutangnya 100 juta, ya berarti 30 juta. Ya. Harusnya sih ringan ya, Ci? Iya, betul. Pokoknya kan tergantung nanti kembali ke sisa hutangnya aja sih, Koryo gitu. Ya. Nah, C Nora ini kan kita juga punya cerita ya, C. Kita kan kemarin Cece juga handle klien dari luar negeri nih, C. Oh ya, betul. Ya kan, ini kan agak susah-susah gampang ya, C. Iya. Susah gampang kapan hari beberapa bank juga ada yang bingung karena kan memang nggak semua bisa terima di luar negeri. Iya, Nah, Permata akhirnya kemarin tuh kita yang waktu itu kita ada narasumber Joseph, itu kan yang bantuin KPR-nya lunas kan CC ya, KPR-nya ACC. Deal ya. Nah, itu kayak misal orang luar negeri mau beli KPR di Surabaya, tapi ini orang Indonesia ya, C. WNI ya, bekerjanya di luar negeri. Itu bisa ya, C, ya? Bisa, sangat bisa ya. Selama persyaratannya memang terpenuhi ya, Koryo gitu. Mungkin kayak masa kerja, track recordnya dia, dan memang secara analisa dia mampu untuk membayar.
kita bisa membiayai. Kalau penghasilan harusnya lebih tinggi sana ya. Iya, betul. Kalau penghasilan kan memang luar negeri lebih tinggi ya. Jadi harusnya sih nggak begitu menjadi masalah besar untuk penghasilan kalau WNI yang bekerja di luar negeri ya, kok. Jadi harusnya ke depannya malah banyak WNI yang Betul. tinggalnya di luar negeri bisa beli di sini ya. Betul, Karena betul. murah ya menurut mereka. Iya, murah dan untuk secara cicilan pun juga nggak begitu berasa ya. Iya, memberatkan. Kalau kita kerja di Indo kan Ya, berasa ya, kok ya, ya, gitu. betul-betul. Di sana makannya kentang, kita nasi tuh. Lain itu C. Betul. Iya, iya. C, apa namanya, kayak misal orang mau investasi nih. Anak muda kan sekarang banyak tentang kripto. Anak muda tentang saham gitu ya, C. Nah, Betul. properti sendiri kalau misal kita ngambilnya pakai KPR, C, itu bisa masuk nggak, C, dalam hitungan investasi, C? Sebenarnya tergantung preferensi teman-teman juga ya, kok ya. Cuman kalau aset seperti nanti rumah atau aset jaminan apapun lah nanti ya, kok ya, di KPR kan. Kita itu kan sebenarnya membantu lebih ke untuk cash flow-nya mereka. Oke. Jadi contoh aku pengen deh punya rumah harganya nih 1M misalnya gitu, 1M ya. Tapi kalau aku masukin semua uangku 1M, aku punya nih 1M. Kalau aku masukin semua cuman buat beli rumah cash biar nggak kena bunga segala macam, mati Bisa, uangku. oke. Iya, uangku mati nih 1M. Tapi dengan dia KPR kita nih membantu untuk Bisa muter. iya, cash flow-nya tuh tetap jalan ya. Ya. Jadi memang dia ngalahin untuk bayar bunganya KPR nih, tapi mungkin dia bisa jadi naruh di kripto berapa, misalnya let's say 400 juta, di saham 400 juta. Return-nya kan lebih tinggi tuh Bisa. nanti. Itu bisa menutup untuk bunga dan cicilan KPR-nya, misalnya seperti itu. Dan rata-rata memang orang-orang kaya di Indonesia banyak yang KPR juga. Betul, betul. Cuma memang jangkanya nggak panjang. Iya. Nggak 20 tahun. Iya. Apalagi Pak Prabowo bilang 30 tahun. Itu kan biasanya untuk pembeli rumah pertama. Iya. Tapi rata-rata mereka kok pengusaha gitu, rata-rata ngambil berapa tahunan ya, sih? 10, under 10 tahun. Under 10 tahunan ya. Itu masuk ya dalam mereka ya. Iya, biasanya 10 tahun sih. Mereka juga nggak mau lama-lama ya, kok ya. Kan bunganya juga memberatkan mereka ya dalam perputaran. Betul. Nah, ini C yang ditunggu-tunggu, C. Ini kan tadi Cece kan bilang tentang Permata punya promo sendiri khusus untuk Gen Z nih. Betul. Nah, untuk Permata sendiri apa, C, promonya yang untuk anak muda ini bisa beli rumah? Jadi kalau di Permata sendiri ya, kok kita membuat segmen, namanya itu segmentasinya milenial. Gitu. Namanya aja udah eye catching banget ya. Memang udah untuk anak-anak muda nih gitu. Jadi nanti secara secara analisa kita lebih fleksibel. Angsurannya pun pasti jauh lebih murah ya, karena kita tenornya penarikan tahun kreditnya itu bisa sampai 30 tahun. Yang kayak Pak Prabowo bilang. Iya, jadi sebelum Pak Prabowo mengeluarkan peraturan itu, kita sudah ACC nih kalau 30 tahun gitu. Nah, itu jadi cicilannya bisa lebih murah. Betul. Bahkan juga mungkin lebih diringankan dalam segi analisa ya. Betul. Analisanya juga lebih fleksibel nanti. Seperti itu. Ya, kalau nanti mau tanya-tanya, mungkin Dilsi mau tanya tentang promo bunga KPR, bisa menghubungi agen-agen Dilkan atau hubungi Cenora juga bisa. Gitu ya. Nah, C, terakhir C. Menurut Cece, industri properti ini, apalagi Dilkan Properti kan banyaknya kan anak muda, C. Industri properti ini apakah ke depannya akan lebih banyak anak muda beli rumah atau malah ekonomi properti ini lesu menurut Cenora sendiri? Kalau sekarang sih aku ngelihatnya mungkin untuk 2-3 tahun ke depan ya bakalan lebih berasa ya untuk anak-anak muda beli properti, karena anak-anak sekarang itu sudah banyak yang melek properti. Nggak kayak dulu ya. Kalau dulu mungkin merasa aku belum ada modal, belum ada DP-nya gitu, nggak mau sama sekali gitu kan. Sekarang banyak yang support lah. Kayak contohnya Prabowo aja sudah ngeluarin peraturan KPR bisa 30 tahun misalnya gitu. Nanti kan ada program developer juga seperti apa gitu. Jadi ke depannya harusnya anak-anak muda harus lebih berani aja beli properti ya. Betul. Dan banyak sudah yang lebih melek properti juga ya. Info-info kan sekarang lebih gampang diakses ya. Dari TikTok bisa, YouTube bisa, mana bisa. Banyak lah gitu. Kalau gitu. Jadi buat Dilsi, jadi nggak usah takut kalau kita mau beli KPR. Kenapa? Karena memang banyak promo dari developer, banyak promo juga dari bank, dan juga agent Dilkan akan membantu kalian sampai dapat rumah nomor 1 kalian, rumah pertama kalian, gitu ya. Kalau gitu kembali lagi nanti di episode berikutnya. Bye-bye.